Halo para pencinta film, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Ini adalah episode kelima dari film Church and Terrors. Untuk kalian yang ingin menonton episode sebelumnya bisa cek di description box. Episode ini bercerita tentang Wan yang melakukan penipuan berkedok pengobatan bersama keluarganya. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton sampai habis ya. Adegan dimulai dengan seorang pria tua yang datang untuk berobat ke rumah dukun wanita atas rekomendasi temannya, yang mana orang-orang percaya bahwa roh abotsam yang merasuki dukun tersebut bisa mengetahui dan menyembuhkan sihir-sihir yang ada pada pasiennya. Yang mereka tidak tahu, keluarga ini hanyalah sekumpulan penipu yang mengatasnamakan tempat pengobatan, di mana air yang jadi sarana penyembuhan hanyalah air biasa yang diberi obat penghilang rasa sakit. Dan sebagian pasien yang datang hanyalah orang yang mereka bayar, agar meyakinkan pasien yang berobat di sana. Di mana tempat itu dikelola oleh sebuah keluarga yang mempunyai perannya masing-masing. Ibunya yang menjadi dukun, bapaknya yang menginterupsi keadaan, dan Wan yang bertugas mencari informasi pasiennya. Karena di sekolah Wan sudah dikenal sebagai anak seorang dukun, teman-temannya juga suka meminta diramal olehnya. Yang tentu saja itu hanyalah ramalan palsu yang asal saja ia katakan. Hingga suatu hari datanglah Cherry sebagai pasiennya, menjadi awal kejadian buruk yang akan menimpanya. Cherry adalah teman sekolahnya. Ia merupakan siswa dengan gaya hidup yang bebas. Intinya si Cherry ini anak yang gak benar. Hingga suatu hari Cherry berencana berobat ke tempat Wan, mengeluhkan tentang sakit perut yang ia alami dan ia yang sedang dihantui. Wan pun langsung tahu penyebab dari sakitnya itu, karena aborsi yang dilakukannya akibat berhubungan dengan kekasihnya, dan dari status yang Cherry tulis di media sosialnya. Setibanya di rumah, ibunya tengah mempersiapkan media untuk pengobatan palsunya. Wan pun memberitahu ibunya tentang Cherry yang akan datang, dan memberikan semua informasi yang berhubungan dengan Cherry. Hingga tiba waktunya, Cherry pun datang bersama temannya. Ibu Wan yang berbekal informasi yang diberikan oleh Wan pun berhasil meyakinkan Cherry tentang kehebatannya. Memberikan ramuan air yang sudah ia racik sebelumnya dengan obat penghilang rasa sakit, yang mana air itu akan bisa membuatnya sembuh. Tapi setelah hari pengobatan itu, Cherry pun jarang datang ke sekolah, hingga rumor yang tidak baik tentang Cherry mulai bertebaran di sekolah. Sesampai Wan di rumah, dia pun terkejut melihat Cherry yang sedang diobati ibunya, karena keadaannya yang semakin memburuk. Pasalnya ibu Wan malah melakukan pengobatan yang jarang ia lakukan, di mana dia melakukan cara itu hanya pada sakit yang benar-benar parah. Malamnya Wan pun memperingati ibunya bahwa yang ia lakukan itu terlalu berlebihan dengan keluhan sakit biasa yang diderita Cherry. Ibunya pun mengatakan bahwa ia melakukan itu supaya orang-orang biar lebih percaya tentang tempat pengobatan mereka. Di perjalanan pulang dari sekolah, Wan pun didatangi oleh Cherry yang mengeluhkan dirinya yang tidak juga membaik dan malah makin memburuk. Dengan rasa tak tega, Wan pun berbohong, mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Yang terjadi malah sebaliknya. Keesokan harinya di sekolah, Cherry kejang-kejang dan meninggal di kelas. Di tempat terakhir pertemuannya dengan Cherry, Wan terlihat diikuti oleh hantu Cherry. Setibanya di rumah, orang tua Cherry mendatangi dan mengamuk di tempat pengobatan ibunya yang tidak terima atas malpraktek yang mereka lakukan pada anaknya. Mengatakan tentang penipuan mereka yang berkedok pengobatan hingga merenggut nyawa anaknya. Dan dengan cerdiknya, Ibu Wan malah berpura-pura dirasuki oleh roh Cherry demi menghilangkan kecurigaan orang-orang terhadap tempat pengobatan dan menyelamatkan usahanya. Roh Cherry yang asli pun tidak terima dan merasuki temannya yang datang, berusaha mencekik dan membunuh Wan karena sudah mempermainkan orang tuanya. Wan pun merasa takut. Ia yakin kalau temannya tadi benar-benar sedang dirasuki hantunya Cherry. Sedangkan ibunya yang tidak percaya soal hantu meyakinkan Wan kalau temannya tadi hilaf melakukan itu karena baru saja kehilangan temannya. Ibunya pun mensugestinya, jangan mempercayai kalau hantu itu ada. Jika kamu percaya, maka kamu akan benar-benar melihat hantu. Sebaliknya, jika kamu tidak percaya adanya hantu, maka kamu juga tidak akan pernah melihat hantu. Ada nggak dari kalian yang ibunya pernah bilang kayak gini? Komen ya. Tapi tentu saja itu tidak terlalu berpengaruh untuk Wan.
Keesokan harinya Wan bersekolah seperti biasa. Setiba di sekolah ia diminta tolong untuk meramal pacar temannya. Yang tentu saja kita tahu itu hanyalah kebohongannya saja. Hantu Cherry pun sependapat dengan itu. Wan pun mulai panik, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa di dunia ini tidak ada hantu. Yang mana ia mengatakan itu untuk sekedar menghilangkan rasa takutnya yang sedang diikuti hantunya Cherry. Sampai pada saat ia mengikuti pelajaran, hantu Cherry benar-benar menampakkan dirinya pada Wan, yang tentu saja hanya dia saja yang bisa melihat. Wan pun berteriak dan tak terkendali hingga menusuk salah satu gurunya dengan gunting, hingga ia dianggap kerasukan. Sampai pihak sekolah mengabari keluarganya, sedangkan Wan di kelas yang terus mengamuk akhirnya bisa dikendalikan oleh gurunya dan dipulangkan ke rumahnya. Sepulangnya di rumah, Wan diperlakukan layaknya pasien yang kerasukan, padahal ayah dan ibunya tahu kalau Wan itu baik-baik saja. Yang mana mereka melakukan itu hanya agar terlihat benar-benar meyakinkan di mata guru-guru Wan yang datang. Wan pun diperlakukan sama seperti yang dulu ibunya lakukan pada Cherry, dicambuk pakai rotan, disayat punggungnya pakai pisau, sampai disulut menggunakan dupa. Malamnya dia dan ibunya berbicara tentang kejadian tadi siang, di mana Wan sudah mengerti kalau yang dilakukan ibunya itu hanyalah semata-mata menjaga citra tempat pengobatan mereka. Yang mana kalau ibunya tidak melakukan itu, orang-orang tidak akan percaya lagi pada ibunya. Wan juga diberi minum air ramuan yang biasa mereka berikan pada para pasiennya. Tidak lama Wan meminum airnya, ia pun melihat penampakan hantu Cherry yang berdiri di sudut ruangan. Dan ibunya pun dirasuki oleh hantu Cherry yang kemudian mencekiknya dan berkata, "Ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada hantu," dan film pun tamat. Kata-kata terakhir tadi bisa diartikan karena si Wan ini kan sebelumnya terus berkata tidak ada hantu, maka Cherry pun merasuki ibunya yang notabene-nya adalah orang atau manusia. Jadi dia menggunakan itu untuk balas dendam ke Wan dan keluarganya dengan membunuhnya melalui ibunya. Otomatis kalau Wan meninggal, ibunya lah yang akan disalahkan. Jadi yang membunuhnya bukan hantu, melainkan ibunya sendiri. Paham kan? Jadi pelajaran yang bisa diambil dari episode ini yang pertama, tidak semua hal bisa dipublikasikan di sosial media. Seperti Cherry yang mengunggah status aborsinya. Yang kita tidak tahu, mungkin saja hal itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang kedua, kebohongan sekecil apapun pasti nantinya akan ketahuan juga. Kalaupun itu tidak terjadi, karma itu akan terus berlaku. Bisa lewat keluarga terdekat atau hal-hal yang tidak kalian duga sebelumnya.